Kali ini kita bahas satu topik menarik dari ngaji filsafat, yaitu Murphy's Law atau hukum Murphy. Nah, siapa sih Murphy ini? Kenapa namanya bisa diabadikan menjadi nama sebuah hukum? Nah, sedikit profil tentang Murphy ini. Nama lengkapnya adalah Edward Aloysius Murphy atau Edward Murphy. Beliau adalah seorang insinyur kedirgantaraan atau penerbangan di Amerika Serikat yang lahir tahun 1918 dan meninggal tahun 1990. Jadi beliau itu fokusnya pada bidang penerbangan dan lebih spesifiknya pada sistem keselamatan penerbangan. Meskipun pikiran-pikiran Murphy ini seringkali dianggap sebagai cheap out atau pikiran-pikiran receh, penting nggak penting, tapi kalau kita mau sadari ada banyak sekali kejadian-kejadian yang mana hukum-hukum Murphy itu berlaku bagi kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang kita alami ya. Meskipun hukum-hukum Murphy ini sangat-sangat relate, sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita, dengan pengalaman kita secara pribadi, tapi Murphy ini lebih cenderung menyoroti hal-hal yang negatif, hal-hal buruk, hal-hal pesimistis. Jadi hukum-hukum yang dia ciptakan itu cenderung bersifat buruk, bersifat pesimis, bersifat sisi negatif, ketimbang yang positif, yang baik, yang optimis. Dan salah satu hukum yang paling terkenal dari hukum Murphy adalah yang bunyinya ketika sesuatu itu berpotensi salah, maka akan salah. Nah, ada 3 ciri dari hukum Murphy. Yang pertama adalah pesimis, kedua fatalis, ketiga ceroboh. Nah, pesimis ini lebih menyoroti, lebih cenderung berpikir di sisi negatif atau sisi buruknya ya. Jadi menyingkirkan sisi-sisi positif atau sisi-sisi optimisnya. Jadi cenderungannya adalah tidak bersyukur, melihat segala sesuatu secara kelam atau gelap ya. Yang kedua adalah fatalis, yaitu keyakinan bahwa diri ini tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Karena dunia ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dunia punya mekanismenya sendiri, dan itu akan punya keteraturannya sendiri, dan kita tidak punya andil apa-apa, kita tidak bisa masuk, tidak bisa berperan, tidak bisa berkontribusi apa-apa, karena sudah ada aturannya, sudah ada mekanismenya yang sudah berjalan. Yang ketiga adalah ceroboh, yaitu pandangan bahwa manusia memang bisa melakukan banyak hal, melakukan macam-macam, tapi potensi meleset, potensi keliru, atau potensi salahnya itu juga sangat besar. Jadi kecenderungan dari pandangan ceroboh ini adalah lemah dalam hal kontrol atau manajerial. Jadi kalau melakukan sesuatu itu kurang mengantisipasi, kurang memperhitungkan ya, dan kecenderungannya adalah kalau harus berbuat salah ya sudah, namanya juga manusia. Nah, itu adalah salah satu ciri dari sikap ceroboh. Oke, yuk langsung aja kita bahas hukum-hukum Murphy yang cenderung melihat segala sesuatu dari sisi negatif, melihat sisi buruknya saja, dan cenderung pesimis. Nah, materi ini saya dapat dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, edisi cara pandang yang berbeda di bulan November 2023. Hukum Murphy yang pertama adalah if anything can go wrong, it will go wrong. Jadi kalau segala sesuatu itu berpotensi salah, maka akan salah. Nah, ini adalah hukum Murphy yang paling terkenal ya. Jadi seperti dibahas di awal bahwa Murphy ini cenderung melihat segala sesuatu itu secara negatif, dari sisi buruknya, dari sisi pesimisnya ya. Jadi walaupun aktivitas segala sesuatu itu potensi keberhasilannya 99%, dan potensi salah atau kelirunya cuma 1%, tapi Murphy lebih menyoroti sisi salahnya, sisi gagalnya ya, sisi negatif, sisi buruknya. Jadi walaupun lebih cenderung untuk berhasil, tapi Murphy menyoroti sisi salahnya, bahwa kalau ada potensi salah, maka akan terjadi salahnya itu. Hukum Murphy yang kedua adalah nothing is as easy as it looks. Tidak ada yang semudah kelihatannya. Nah, jadi kalau kita sering melihat orang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kelihatannya itu simple, kelihatannya itu lancar, begitu-begitu saja, tapi sebenarnya itu tidak sederhana. Itu tidak mudah seperti yang kita lihat. Coba kita lakukan, itu tidak akan berhasil seperti kita melihat orang melakukannya. Jadi apa yang kita lihat mudah, tapi ketika kita belum terbiasa atau terlebih kita baru pertama kali melakukannya, maka jangan pernah berharap kita melakukan selancar ketika orang lain yang melakukannya ya. Nah, contohnya apa? Kita bisa ambil contoh
bikin telur gulung ya. Kita sering lihat ya, penjual-penjual dengan lincah, begitu simple, begitu mudah melakukannya. Tapi kalau kita belum pernah melakukannya, maka jangan berharap itu akan berhasil menghasilkan atau bisa memproduksi telur gulung seperti yang sering kita beli ya. Entah itu mungkin kegosongan, entah itu minyaknya belum panas, entah itu tidak berhasil menggulung, dan lain sebagainya. Atau contoh lain, kita pernah ya pasang gantungan baju, kastok. Jadi kelihatannya gampang, tinggal dipalu kemudian pasang. Tapi ternyata yang terjadi apa? Kita maku di tembok, entah pakunya terpental, entah temboknya jadi rusak, jadi jebol, dan lain sebagainya. Jadi yang kita lihat begitu mudah, kalau kita lakukan itu tidak semudah yang ketika kita lihat. Hukum Murphy yang ketiga, everything takes longer than you think it will. Segalanya butuh waktu lebih lama daripada yang kita pikir. Nah, ini rasa-rasanya kita juga pernah mengalami ya. Kita sudah merancang, membayangkan melakukan ini, dilanjut ini, itu dalam bayangan kita akan berjalan sebegitu ringkas, sebegitu cepat durasinya. Tapi ketika kita melakukannya, tidak semudah seperti yang sudah kita bayangkan ya. Misalkan menggarap tugas ya, menggarap makalah atau tugas lain, kita menganggap waktu 1-2 jam itu bisa untuk merampungkan satu tugas. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya, baru sekian menit kita mengambil jeda, entah itu main game, entah itu scroll medsos, entah itu dengar musik, dan sekali pegang HP jadinya buka yang lain-lain, bukanya kemana-mana, dan nggak kerasa waktu 1 jam sudah berlalu dan tugas belum selesai juga, ternyata 2 jam juga nggak selesai, dan itu nggak seringkas, nggak secepat seperti yang sudah kita bayangkan. Nah, contoh lain ketika persiapan beraktivitas di pagi hari ya, kita sudah membayangkan makan sekian menit, mandi sekian menit, kemudian kita bisa langsung berangkat, entah ke kampus atau ke tempat kerja. Tapi pada kenyataannya gimana? Kita makan 15-20 menit, kemudian kita nggak bisa langsung mandi ternyata. Kita masih butuh waktu bersantai dulu, entah itu scroll medsos, ternyata kita masih butuh waktu rokokan, atau kita butuh waktu untuk ngopi dulu, dan semuanya jadi mundur ya, mandinya mundur, berangkatnya juga menjadi mundur. Hukum Murphy yang keempat, if there is possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong. Kalau ada beberapa kemungkinan salah, maka yang kerusakannya terbesar atau terburuk itulah yang akan terjadi. Nah, teman-teman ngerasa relate nggak? Kita sudah membayangkan, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang buruk, misalkan resiko A, resiko B, resiko C, dan kita tahu memikirkan resiko yang terburuk dari yang terburuk. Tapi kita anggap kayaknya nggak mungkin sih kejadian resiko yang terburuk, paling resiko A, B yang ringan-ringan aja. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah resiko yang terburuk itu yang kita alami ya. Hukum Murphy yang kelima, if anything simply cannot go wrong, it will anyway. Kalau sesuatu itu kita anggap tidak mungkin terjadi kesalahan, entah bagaimana kesalahan itu akan muncul. Nah, kalau kita sudah bikin perencanaan, bikin sistem yang benar-benar terstruktur, terukur, kita tidak menyisakan ruang untuk kesalahan, tapi entah bagaimana, kesalahan tetap terjadi. Kesalahan itu akan tetap ada, tetap muncul dalam perencanaan, dalam sistem yang kita buat sesempurna mungkin, kita buat seperfect mungkin. Nah, ini adalah hukum Murphy yang kelima. Hukum Murphy yang keenam, if you perceive that there are 4 possible ways in which a procedure can go wrong and circumvent this, then a 5th way, unprepared for, will promptly develop. Kalau kita tahu ada 4 kemungkinan terjadinya salah, yang menyebabkan sebuah sistem prosedur itu menjadi salah, dan kita sudah berusaha menghindari ini, maka jalan yang kelima, entah gimana, tanpa persiapan,
itulah yang akan terjadi ya. Jadi kalau kita sudah tahu ada beberapa potensi kesalahan dan kita sudah merasa mengantisipasinya, merasa kita sudah mengamankan potensi kesalahan tersebut, tapi entah gimana, potensi kesalahan yang kelima yang tidak kita duga sebelumnya, yang tidak kita persiapkan, tidak kita antisipasi, itulah yang akan terjadi. Nah, pernah nggak teman-teman mengalami kejadian gitu? Jadi kita sudah pikirkan potensi-potensi yang keliru, potensi-potensi gagal, kita sudah mengantisipasinya, kita sudah yakin ini akan berhasil, tapi entah gimana, potensi salah, potensi gagal yang tidak kita prediksi sebelumnya, tidak terpikirkan sebelumnya, justru terjadi, justru menghambat aktivitas kita, menghambat apa yang sedang kita lakukan. Nah, itu adalah hukum Murphy yang keenam. Hukum Murphy yang ketujuh, left to themselves, things tend to go from bad to worse. Kalau sesuatu itu dibiarkan saja, maka kecenderungannya adalah berubah dari buruk jadi lebih buruk. Nah, kalau misalkan kita punya barang atau alat elektronik atau dan lain sebagainya yang agak rusak, dan kita biarkan nih, kita simpan dulu aja, kita berharap suatu saat ketika kita butuh lagi, kita mau pakai lagi, itu akan berfungsi kembali. Tapi ternyata kenyataannya gimana? Setelah sekian lama kita simpan, kita coba lihat lagi barang itu, ternyata kok makin jelek, ternyata kok makin rusak. Nah, itu adalah hukum Murphy yang ketujuh ya. Hukum Murphy yang kedelapan, if everything seems to be going well, you have obviously overlooked something. Jadi kalau segala sesuatu itu tampak berjalan baik, berjalan lancar, maka jelas kita sudah melewatkan sesuatu. Nah, hukum yang ini rasanya sangat paripurna ya, menggambarkan pikiran-pikiran atau hukum-hukum Murphy yang sangat-sangat pesimis, yang sangat-sangat cenderung negatif, cenderung melihat segala sesuatu dari sisi buruknya. Jadi rasanya tidak ada celah bahwa segala sesuatu itu mesti ada jeleknya, mesti ada sisi negatifnya, mesti berpotensi salah. Biar bagaimanapun sesuatu itu sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, kata Murphy, itu pasti kamu melewatkan suatu hal. Pasti tetap ada celah salahnya ya. Murphy sepertinya nggak terima kalau ada suatu aktivitas, sesuatu hal itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, dengan sempurna. Nah, menurut Murphy mesti ada satu sisi kesalahan yang kita lewatkan, yang tidak kita lihat, yang tidak kita jumpai, sehingga kita itu bisa melihat sesuatu ini berjalan dengan sukses, dengan lancar, dengan sempurna. Hukum Murphy yang kesembilan, nature always sides with the hidden flaw. Jadi katanya alam itu selalu memihak pada kelemahan yang tersembunyi. Nah, masih berhubungan dengan hukum yang sebelumnya, bahwasanya menurut Murphy segala sesuatu itu nggak mungkin berjalan lancar, baik-baik saja, sempurna, mulus-mulus saja. Nah, di hukum ini Murphy menegaskan kalau segala sesuatu itu terlihat baik, lancar, sempurna, ya bisa aja karena kita lagi nggak melihat kesalahan itu. Kesalahan itu sedang tertutupi oleh sesuatu, kita sedang tidak bisa melihat sisi kesalahan, sisi gagal, atau sisi buruk dari sesuatu yang kita anggap sempurna itu. Hukum Murphy yang ke-10, Mother Nature is a bitch. Jadi alam itu menyebalkan. Nah, hukum ini cukup luas ya maknanya, kita bisa interpretasikan secara terbuka. Tapi tetap aja kita bisa melihat poin atau semangat dari hukum ini, tetap aja Murphy itu melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya ya, sisi buruknya. Bahwa alam itu menyebalkan, bahwa kita itu selalu merasakan kesialan, kita selalu menemui hambatan, selalu menemui kegagalan, selalu menemui sisi negatif, sisi buruk, sisi pesimisnya. Hukum Murphy yang ke-11, it is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious. Nggak mungkin bikin sesuatu itu jadi mudah, karena orang bodoh sangatlah cerdik. Nah, kalau kita lihat, hukum ini adalah kacamata Murphy ketika menghadapi orang bodoh ya. Jadi seolah Murphy ingin
memberitahu, menegaskan kepada kita bahwasanya orang meskipun terlihat bodoh, terlihat tidak tahu apa-apa, terlihat tidak cemerlang, tidak pandai, tapi ternyata mereka itu punya akal yang cerdik ya. Jadi jangan dianggap mudah menghadapi orang-orang yang kita lihat tidak pintar ya, orang yang kita lihat bodoh, karena mereka sesungguhnya punya celah-celah, punya akal yang sangat cerdik ya. Hukum Murphy ke-12, whenever you set out to do something, something else must be done first. Setiap kali ingin melakukan sesuatu, mesti ada hal lain yang harus dilakukan lebih dulu. Nah, teman-teman ngalamin nggak? Misalkan pagi kita mau mandi pagi, ternyata harus didahului dengan ke kloset dulu. Mau sarapan, ternyata nasinya belum ada, harus masak nasi dulu. Nasinya sudah matang, ternyata lauknya lupa, mesti goreng lauk dulu, dan lain sebagainya. Sudah selesai mandi, siap-siap pakai baju, ternyata kemejanya belum disetrika. Mau nyetrika, ternyata pelicinnya habis, beli spray dulu di warung. Setelah siap semua, sudah mau berangkat, ternyata bannya kempes. Kita mesti pompa dulu. Selalu ada. Kita merasa selalu ada syarat atau hal yang perlu dilakukan dulu sebelum kita melakukan hal yang ingin kita lakukan ya. Nah, hukum Murphy ke-13, every solution breeds new problems. Tiap solusi melahirkan masalah baru. Nah, jadi prinsipnya menyelesaikan masalah dengan menyisakan masalah ya. Jadi jargon yang itu sebenarnya kita bisa pertanyakan, kita bisa kritisi. Apa betul masalah satu selesai tidak menimbulkan masalah yang lain lagi? Karena pada kenyataannya memang hukum Murphy ini bisa kita amini ya. Bahwa kalau kita selesai pada satu masalah, kita temukan solusinya, ternyata ada ekornya lagi, ada sisa-sisa masalah baru yang muncul ya. Nah, misalkan tadi kita persiapan pagi-pagi, masak nasi misalnya. Nah, kita selesai sarapan, masalah lapar itu selesai, tapi pertanyaannya apakah nanti Magicom yang kita pakai menyedot listriknya terlalu banyak atau enggak kalau kita pulang sampai sore. Kalau kita keluarkan nasinya dari Magicom, nanti kira-kira basi enggak ya nasinya. Nah, kemudian pompa ban motor. Nah, kita sudah mandi tapi ternyata ban motornya gembos, perlu kita pompa. Setelah pompa kita keringatan. Satu masalah soal motor selesai, tapi ternyata kita punya masalah baru, keringat di badan kita. Nah, kira-kira kita perlu mandi lagi atau cukup mengelap? Kalau mandi lagi, waktunya sempat atau enggak? Kalau cuma dilap, kira-kira masih ada sisa-sisa aroma enggak sedap atau enggak? Nah, tapi yang perlu kita sadari bahwasanya masalah demi masalah yang muncul setiap waktu, setiap detik kita menjalani kehidupan itu sesuatu yang wajar ya. Karena memang hidup isinya masalah demi masalah ya. Jadi nggak usah kaget, nggak usah heran ketika suatu masalah terselesaikan, muncul masalah baru. Karena memang masalah itu hal yang alami yang akan selalu hadir, selalu muncul, selalu kita hadapi ketika kita hidup. Hukum Murphy ke-14, if anything can go wrong on its own, someone will make it go wrong. Kalau sesuatu itu tidak bisa salah dengan sendirinya, pasti akan ada yang membuatnya salah. Nah, ini Murphy masih tidak terima bahwa suatu sistem, suatu prosedur itu pasti baik-baik saja, pasti lancar-lancar saja, pasti sempurna ya. Jadi kalau tadi sebelumnya Murphy bilang pasti ada aja yang salah. Kalau kita nggak melihat salah, bisa jadi kita nggak melihat atau kita belum melihat. Atau kesalahan itu memang sedang tertutupi ya, tidak terlihat. Nah, di hukum ini Murphy menegaskan lagi bahwasanya kalau sistem itu memang sudah sempurna, perfect, tidak menyisakan celah untuk salah, maka akan ada orang yang membuatnya salah. Akan ada secara sistem oke, tapi ada orang human error yang bakal melakukan kesalahan. Jadi memang fokus atau sorotan Murphy ini lebih kental, lebih tertuju pada kesalahan ya. Jadi peluang salah, sisi negatif, sisi gagal, itu yang terus disoroti Murphy. Oke, itu tadi 14 hukum Murphy yang saya dapatkan materinya dari ngaji filsafat ya. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah sepakat, apakah relate dengan hukum-hukum Murphy, pikiran-pikiran Murphy yang tadi sudah kita dengarkan? Nah, kalau teman-teman juga merasa mendapat pengetahuan baru, insight baru,
Jangan lupa untuk kasih tanda like-nya, teman-teman juga boleh tinggalkan jejak di kolom komentar dan share ke sebanyak mungkin teman-teman ya, supaya yang lain juga bisa mendapatkan materi baru, wawasan baru, insight yang baru. Oke, sebelumnya kita sudah bahas 14 hukum-hukum Murphy, yang mana keseluruhan hukumnya itu lebih cenderung, lebih menyoroti sisi negatif, sisi kelam, sisi pesimis dalam kehidupan. Jadi walaupun hidup ini potensi lancarnya itu 90%, 99%, tapi Murphy lebih suka menyoroti sisi gagalnya, potensi kegagalannya. Bahwasanya di setiap prosedur, di setiap sistem, selalu saja ada potensi salah dan selalu saja kesalahan itu bakal terjadi ya. Nah, hukum-hukum Murphy yang keseluruhannya cenderung negatif atau pesimis itu, meskipun sangat-sangat relate dengan kehidupan kita dan tidak menutup kemungkinan orang-orang akan dengan cepat mengamini hukum-hukum Murphy tersebut, tapi hukum-hukum tersebut tidak lepas dari kritik ya. Jadi ada dua tokoh yang mengkritik pemikiran atau hukum-hukum Murphy tersebut ya. Kritik yang pertama dari Richard Dawkins. Jadi Dawkins itu menganggap hukum-hukum Murphy itu adalah bias konfirmasi. Nah, apa sih bias konfirmasi? Yaitu usaha penggalian fakta, pencarian data, pencarian informasi yang hanya untuk memenuhi apa yang sudah kita yakini ya. Jadi kita mengonfirmasi apa yang sudah kita percayai. Kita percaya A dan kita cenderung untuk mencari informasi, meriset data, menggali fakta-fakta seputar yang sudah kita yakini itu. Kalau kita menemukan fakta-fakta lain yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, maka itu kita lewatkan, tidak kita hitung sebagai fakta, tidak kita hitung sebagai data, dan kita terus mencari sampai apa yang sudah kita yakini itu terkonfirmasi oleh fakta, oleh informasi, oleh data yang kita gali. Nah, bias konfirmasi ini juga bisa dibilang kita memilah-milah informasi, memilah-milah data, memilah-milah fakta sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan kita. Kritik yang kedua datang dari David Henn. Nah, David Henn ini menganggap bahwa hukum-hukum Murphy itu merupakan bias seleksi ya. Jadi, kita mencari, menggali data, informasi, fakta, tapi kita seleksi. Sebenarnya ada banyak peristiwa yang terjadi, ada banyak data, informasi, fakta yang kita dapatkan, tapi kita seleksi, kita pilih-pilih, kita pilah-pilah yang mana saja yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini. Nah, terkait dengan sisi-sisi negatif yang disorot Murphy, bahwasanya ada banyak sekali peristiwa sukses, ada banyak kejadian, proses-proses yang berhasil, sistem atau prosedur yang sempurna yang terjadi, tapi justru kita lebih menyoroti sisi negatif, sisi buruk, sisi gagal yang sebenarnya itu hanya terjadi sesekali ya. Jadi kita menyeleksi berdasarkan apa yang sudah kita yakini. Kalau kita sudah meyakini hukum Murphy, sisi negatif itu yang lebih menonjol. Ada sekian banyak fakta, ada sekian banyak kesuksesan, kesempurnaan sistem, kesempurnaan prosedur, tapi itu tidak kita lihat. Justru kita lebih menonjolkan, kita lebih menyoroti aspek gagalnya, aspek ketidaksempurnaannya, celah kesalahannya, potensi gagalnya. Nah, inilah yang disebut sebagai David Henn sebagai bias seleksi ya. Kali ini kita bahas satu topik menarik dan gak kalah penting, yaitu solusi menghadapi kepahitan hidup. Nah, materi ini saya dapat dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, dengan tema besar cara pandang yang berbeda dan edisi Murphy's Law. Nah, kenapa topik ini bisa muncul? Karena di dalam edisi Murphy's Law, bahasan-bahasan hukum-hukum Murphy itu kecenderungannya adalah negatif, kecenderungannya pesimis, melihat sisi-sisi buruk. Jadi, kalaupun ada 90%, 99% tingkat keberhasilan, dan hanya ada 1% potensi kegagalan, yang cenderung disoroti Murphy, yang dilihat oleh Murphy adalah 1% kegagalan, 1% sisi negatif, sisi pesimisnya. Nah, makanya ada materi sisipan, topik sisipan tentang cara atau solusi menanggulangi, mengatasi, menghadapi kepahitan hidup. Nah, solusi menghadapi kepahitan hidup ini kita bisa lihat dari 4 perspektif ya. Yang pertama adalah dari filsafat, yang kedua dari psikologi, yang ketiga dari spiritual atau agama, yang keempat dari falsafah Jawa. Oke, kita bahas satu persatu. Dan dari sisi filsafat, kita bisa belajar dari para filsuf aliran eksistensialis.
Jadi ada banyak quote yang mengangkat tentang kegagalan, mengangkat tentang cara menanggulangi kehidupan yang tidak menyenangkan ya, kehidupan yang gagal, kehidupan yang tidak diharapkan. Nah, misalkan kita bisa belajar dari salah satu quote ya. Tak diragukan lagi, hidup yang dianugerahkan pada kita bukan cuma untuk dinikmati, tapi juga untuk ditaklukkan. Kemudian kita juga bisa belajar dari quote berikutnya. Yang banyak mengajari kita adalah kegagalan. Nah, ada satu quote lagi yang bisa jadi pegangan atau motivasi kita ya. Apapun yang tidak membunuhku akan membuatku lebih kuat. Nah, dari sisi psikologi kita bisa belajar dari mindset optimisnya Martin Seligman. Jadi Martin Seligman ini bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sifatnya sementara, spesifik, dan tidak personal. Jadi kalau kita mengalami kepahitan hidup, kita mengalami kegagalan, itu sifatnya sementara. Maksudnya adalah kalau kita hari ini gagal, belum tentu besok akan gagal lagi. Belum tentu lusa, minggu depan, dan seterusnya akan gagal lagi. Karena kegagalan sifatnya sementara, tidak berlanjut, tidak terus-menerus. Kemudian sifatnya spesifik, bahwasanya kalau kita mengalami kegagalan di satu aspek, belum tentu itu juga akan mengalami kegagalan di aspek yang lain. Kalau kita gagal dalam satu ujian, belum tentu kita gagal dalam ujian yang lain. Kalau misalkan kita gagal dalam suatu tes di kuliah, suatu ujian atau tes CPNS misalnya, belum tentu kita gagal dalam ujian SIM. Belum tentu kita gagal dalam meraih capaian-capaian yang lain. Kemudian sifatnya tidak personal, bahwasanya kepahitan hidup atau kegagalan itu dialami tidak cuma oleh diri kita sendiri, tapi itu adalah suatu yang umum dialami oleh semua orang, bahwasanya semua pernah mengalami kegagalan, semua manusia yang hidup pernah mengalami kepahitan hidup dengan porsinya masing-masing. Jadi tidak dijadikan sesuatu yang personal, bahwasanya kenapa sih Tuhan itu selalu menyasar saya, jadi tidak patut untuk berpikiran demikian. Dari sisi agama atau spiritual, kita bisa merespon kepahitan hidup dengan 3 kunci, yaitu sabar muhasabah, tilawah hikmah, tazkiyah, dan islah. Sabar adalah berusaha tangguh untuk menghadapi masalah, kemudian muhasabah adalah introspeksi, perenungan, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kemudian tilawah hikmah, kalau tilawah itu adalah membaca yang tertulis, ayat-ayat yang ada dalam ayat suci Al-Quran. Kemudian hikmah adalah membaca yang terjadi, membaca peristiwa yang tergelar di hadapan kita. Kemudian tazkiyah, islah. Tazkiyah adalah pembersihan diri, kita beristighfar, kita memohon ampun. Kemudian islah adalah peningkatan diri, kita tetap berusaha mengupgrade kemampuan, mengupgrade ilmu, mengupgrade kapasitas diri kita secara terus-menerus. Kita tiada henti belajar sampai tua, sampai kita menutup mata. Nah, dari sisi falsafah Jawa, yang pertama adalah jangan mudah kagetan, jangan mudah kerumunan, jangan mudah ketunan, dan jangan aleman. Nah, kagetan itu mudah merasa heboh, mudah merasa wow. Ketika ada suatu peristiwa viral, kita merasa ikut heboh, kita merasa itu suatu yang wow. Kemudian jangan mudah kagum terhadap suatu yang tampak, itu karena belum tentu sebegitu mengagumkannya, belum tentu sebegitu wow-nya. Kemudian jangan mudah menyesal, karena menyesal itu bikin kita tidak mengambil pelajaran, bikin kita tidak bisa menerima keadaan. Kemudian jangan manja. Nah, apa-apa tidak mau, diminta ini tidak mau, diminta itu tidak mau. Bukan tidak bisa ya, tapi enggan atau tidak mau melakukan karena merasa ini sulit, merasa itu berat. Nah, falsafah Jawa yang kedua adalah jangan dumeh, jangan kuminter, link, dan waspada. Nah, jangan dumeh ini jangan mentang-mentang, jangan sok-sokan, jangan petentang-petenteng. Kuminter itu artinya sok pintar, sok iye, sok tahu segala sesuatu. Kemudian jangan lupa supaya kita eling, itu maknanya adalah ingat kepada yang di atas. Kemudian waspada itu maknanya adalah sadar akan sekeliling. Falsafah Jawa yang ketiga adalah kadah, radah, ora wegah. Kadah artinya siap menerima apapun yang terjadi, sedangkan peradah adalah kita mau repot, mau berjuang, mau capek, mau berusaha. Kemudian ora wegah artinya adalah tidak menolak, tidak malas. Oke, itu tadi
solusi menghadapi kepahitan hidup dari 4 perspektif ya. Nah teman-teman jangan lupa kalau merasa video ini bermanfaat, video ini menarik, menambah pengetahuan, menambah insight, jangan lupa teman-teman kasih tanda like-nya, kemudian share ke sebanyak mungkin teman-teman. Jangan lupa juga untuk follow akun saya untuk mendapatkan materi-materi topik-topik lain yang gak kalah menarik seputaran filsafat.